Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janaha minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Sama-sama yang kita hormati dan muliakan Ustadz Arif Baitikar Rahman selaku Kepala Sekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang kita hormati dan muliakan seluruh asatid wal asatidah, Dewan Guru Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita kembali bisa melanjutkan tausiah kita di kegiatan pesantren Ramadan yang sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah dan waktu yang tersisa di Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan baik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, hari ini Ustadz akan menyampaikan tausiah sesuai yang sudah dibagikan, yaitu tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama dan sudah sering disampaikan oleh asatidz wal asatidah. Nah, dan juga sudah Ustadz sampaikan di materi pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Nah, mungkin sudah kalian ketahui istilah orang tua ini dalam Islam itu ada 3 macam. Ada 3 golongan. Ada 3 kategori orang tua. Nah, mungkin dari kalian masih ingat siapa saja orang tua kita? Coba siapa yang hadir di sini? Ada yang tahu orang tua kita siapa saja yang dikatakan orang tua? Ada 3. Nah, ada 3 orang, ada 3 macam. Orang tua yang pertama yang disebut dengan orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita. Nah, yaitu ibu dan bapak kita. Nah, itu merupakan orang tua kita. Nah, mereka dengan susah payah membesarkan kita, menafkahi kita, membiayai pendidikan kita,
sampai kita bisa mendapatkan ilmu untuk menghadapi bagaimana cara hidup di dunia dan nanti mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nah, itu berkat orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Nah, itu orang tua yang pertama. Adapun orang tua yang kedua yaitu adalah guru-guru kita. Nah, mereka juga termasuk orang tua kita. Kenapa? Mereka yang mendidik dan membimbing kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan bisa memberikan kita ilmu, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, berhubungan hablum minallah, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah, dan hablum minan nas, bagaimana cara kita bermuamalah atau bersosialisasi dengan sesama makhluk. Nah, lewat gurulah kita bisa mendapatkan itu semua. Nah, mereka juga termasuk orang tua kita. Jadi hendaklah, kemarin sudah disampaikan, nah pada materi sebelumnya oleh Ustazah Ulfa, nah, tentang bagaimana cara menghormati guru. Nah, jadi bagaimana cara kita hormat kepada orang tua, begitu juga kita menghormati guru. Nah, yang ketiga yang termasuk orang tua kita, yaitu adalah ketika kalian nanti sudah menyelesaikan pendidikan, kemudian melanjutkan pada periode berikutnya pian berkeluarga. Nah, punya istri bagi laki-lakinya, punya suami bagi perempuannya. Siapa orang tua kita? Adalah orang tua dari istri dan suami kita nantinya, atau mertua. Nah, itu termasuk orang tua kita. Nah, jadi yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, yang harus kita muliakan, yaitu adalah orang tua yang melahirkan kita, ibu bapak kita, yang kedua guru-guru kita yang mengajari kita ilmu, yang memberikan kita pengetahuan, itu merupakan juga termasuk orang tua kita, dan yang ketiga adalah mertua kita, itu juga termasuk orang tua kita. Makanya dalam memilih pasangan, salah satu yang diutamakan selain agamanya adalah bagaimana keluarganya. Nah, jadi keluarganya seperti apa? Itu gambaran nanti, gambaran bagaimana sifat maupun keseharian dari pasangan kita. Nah, jadi kalau orang tuanya baik, insya Allah anaknya pun ikut baik. Nah, jadi hendaklah kita menghormati 3 macam golongan orang tua yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, tadi Ustadz membacakan ayat. Nah, ayat itu terdapat di Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, bunyi ayatnya apa tadi? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, dan Tuhanmu, Rabbmu menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi hendaklah kita diperintahkan oleh Allah selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimanapun kondisinya, berapapun jarak yang harus ditempuh, kemudian seperti apapun keadaan beliau, kita hendaklah selalu menghormati mereka, kedua orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Nah, lalu kata Allah apa? Jika salah satu atau keduanya berusia lanjut, maka jangan mengatakan ah dan membentaknya. Nah, kalimat di sini dicontohkan ah. Nah, ah ini salah satu contoh paling dasar, contoh paling ringan kata-kata kita dalam membentak orang tua. Apalagi misalnya indah ma'ai, nah, atau apalagi mengumpat misalnya, nah ini termasuk
kita nanti bisa tergolong anak yang durhaka dan dimurkai oleh Allah. Nah, jadi mengindahkan ucapan orang tua itu hati-hati. Jangan sampai kita menyakiti perasaan mereka. Nah, nanti kita bisa tergolong menjadi anak yang durhaka yang dimurkai oleh Allah. Nah, jadi jangan berkata-kata kasar. Jangan berkata lebih keras dari perkataan mereka, apalagi membentak mereka. Nah, jadi kata Allah, nah ini Allah sangat melarang keras itu. Nah, jadi bentuk kalimat indah misalnya, lain indah pemandangan lain. Nah, atau kata-kata membentak, nah, atau kata-kata kotor misalnya, itu sangat dilarang oleh Allah. Bisa tergolong dalam menjadi kategori anak yang durhaka ketika orang tua merasa tersakiti hatinya karena perkataan kita. Nah, kalau memang kita tidak bisa saat itu misalnya dalam keadaan yang sulit, nah kita bisa mengatakan dengan cara lemah lembut, menolak dengan cara memberi penjelasan kenapa kita tidak bisa dan seterusnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga perasaan dan hati orang tua kita. Nah, berikutnya ayat 24-nya apa? Nah, yang artinya dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi perkataan yang baik, lemah lembut. Nah, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Janahadzul liminar rahmah, penuh dengan kasih sayang kita memuliakan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang sudah kita pahami, yang kita hafalkan, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah, jadi itu selalu biasa kita baca, kita doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, jadi memohon ampun untuk diri kita, memohon ampun untuk kedua orang tua kita, dan memohon Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua kita sebagaimana orang tua kita kasih sayang kepada kita sewaktu kecil. Jadi kayak apa? Luar biasa pengorbanan orang tua kita sewaktu kita masih kecil. Nah, sidin hakon aja beuyuh-uyuh, sidin hakon aja kada guring malam karena bagaimana cara menghadapi kita malam-malam kena nangis, malam-malam kena buang hajat. Nah, mengganggu sidin, guring sidin kada karuan lagi gara-gara kita sampai kita tumbuh besar. Nah, tidak ada balasan yang setimpal yang dapat kita berikan kepada orang tua kita dibanding apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, yang berikutnya dalam ayat yang lain di Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, kata Allah apa? Dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kayak apa sidin perjuangan sidin beratnya mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan, memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa sidin sampai kita dilahirkan, disusui hingga 2 tahun, digendong, dibawa kemana-mana, kayak apa beratnya kita, tetap aja sidin perhatikan, sidin gendong. Nah,
kayak apa Sidin lemahnya Sidin puasa tetap aja menyusui. Nah, dan seterusnya itu merupakan perjuangan yang amat berat yang tidak bisa kita balas perjuangan Sidin. Nah, apa ajar Allah? Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tua. Maka hendaklah kita bersyukur hingga sekarang kita bisa hidup dengan enak, hidup dengan berkecukupan. Nah, hanya kepadakulah kamu kembali hingga nanti kita kembali meninggal dunia kembali kepada Allah. Dan apabila keduanya memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah apa? Nah, yang tidak ada pengetahuannya, nah jadi kita disuruh misalnya menyekutukan Allah karena sidin kada tahu, karena sidin kada berilmu, maka jangan kamu mengikutinya. Kita jangan sampai mengikuti, mematuhi ketika itu dalam hal menyekutukan Allah atau dalam hal maksiat. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, mematuhi apa yang dia perintahkan, namun dalam catatan yang diperintahkan kedua orang tua kita bukan yang sifatnya menyekutukan Allah, maksiat kepada Allah. Nah, ketika itu terjadi, maka kayak apa cara kita menghadapinya? Maka kata Allah, pergaulilah keduanya dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Maka jangan sampai kita malah menjauhi mereka, jangan. Atau memusuhi mereka, jangan. Tapi hendaklah kita tetap menghormati mereka, tetap mempergauli mereka dengan baik. Nah, namun kita tetap di jalan Allah sampai mengikuti apa yang mereka perintahkan untuk menyekutukan Allah. Kata Allah apa? Hanya kepadakulah kamu kembali, maka aku kabarkan apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi hendaklah kita selalu taat kepada Allah. Nah, itu di Quran surah Luqman ayat 14 sampai 15. Satu ayat lagi, di surah Al-Ahqaf ayat 15 yang hampir serupa bunyi ayatnya dengan surah Luqman tadi. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu wa thalathuna syahra hatta idza balaga ashuddah wa balaga arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kata Allah apa? Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu. Kenapa? Karena ibumu yang mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, memperjuangkan, mempertaruhkan nyawa ya Allah. Kemudian mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka kita hendaklah berdoa. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhai. Nah, berilah kebaikan kepadaku dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, hendaklah kita selalu menghormati, menyayangi kedua orang tua kita karena sangat besar jerih payah mereka. Dan hendaklah kita selalu bertobat kepada Allah karena kepada Allah lah kita akan kembali. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan usaha ikhtiar, dengan doa, kita kembalikan tawakkaltu 'ala Allah, berserah diri kepada Allah.
Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah sangat menekankan kita untuk selalu berbuat baik dan menghormati orang tua kita. Nah, itu dari ayat Al-Quran. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana kita diperintahkan untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berikutnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Nabi apa? Menekankan bagaimana pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, jadi ridhonya Allah tergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung dari kemurkaan orang tua. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka hendaklah kita meminta ridhonya kedua orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita murka, kita menjadi durhaka kepada orang tua, berarti kita juga mendapat murkanya Allah. Nah, jadi hati-hati. Jangan disepelekan ketika orang tua sakit hati, ketika orang tua merasa tersakiti karena perbuatan perkataan kita. Kenapa? Tandanya orang tua murka kepada kita, berarti Allah juga memurkai kita. Kalau Allah sudah murka, seberapapun ibadah kita, seberapa banyak pun salat yang kita lakukan, seberapa baik pun perbuatan kita, namun kepada orang tua kita durhaka, Allah akan memurkai kita. Semua amal yang kita lakukan itu tidak bisa menjamin kita masuk ke surganya Allah. Kenapa? Karena yang bisa menjamin kita masuk surganya Allah adalah ridha Allah. Kalau Allah kadang meridai, walaupun kita sudah bersusah payah beribadah kepada Allah, tapi tidak atas izin dan ridha Allah, maka kita tidak akan masuk surganya Allah. Karena kalau kita menuntut, ya Allah, aku di dunia sudah sholat sepanjang malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Ya Allah, aku puasa, selalu puasa wajib, selalu puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Tapi kenapa ya Allah aku dimasukkan ke dalam nerakanya? Apa di dalam neraka? Maka kita tidak bisa menuntut sedikit pun kepada Allah, memberi pengampunan kepada Allah, kalaunya Allah sudah kada meridai apa yang kita lakukan, kada meridai apa yang kita perbuat karena kita durhaka kepada orang tua kita. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Sia-sia kita melakukan semua yang kita lakukan, kalaunya Allah kada meridai apa yang kita perbuat. Pian sholat tapi kada diterima, ya sia-sia. Jungkir balik pian sembahyang. Namun yang kada diterima oleh Allah, ya kada ada nilai pahalanya di sisi Allah. Yang berikutnya hadis. Bagaimana kesempatan kita berbuat baik kepada orang tua jangan kita sia-siakan. Karena apa? Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka hal itu menjadi penyesalan yang berkepanjangan kena. Kita kada sempat berbuat baik, misalnya kedua orang tua kita, ternyata orang tua kita sudah mendahului kita, meninggal dunia. Nah, tentu penyesalan yang sangat luar biasa. Hadis Nabi tentang meninggalnya orang tua kita, cara berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa masih ada cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal, kata sahabat. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi apa? Ya, dengan mendoakan. Nah, hendaklah kita selalu mendoakan kedua orang tua kita. Lalu apa? Meminta ampun kepadanya untuknya, kemudian melaksanakan wasiatnya, menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali jalan mereka dan memuliakan teman-teman mereka. Nah, jadi cara kita ketika kita sudah terlambat, orang tua kita sudah mendahului kita,
Di antaranya kita mendoakan mereka, selalu membacakan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada mereka, membacakan surah Yasin, dan hal-hal melakukan ibadah, niatkan untuk pahalanya disisihkan, diberikan untuk mereka. Nah, itu cara kita, satu-satunya cara kita berbuat baik, cara kita membalas jasa-jasa orang tua kita yang telah meninggal dunia, menyambung silaturahmi, kawan-kawan terdekatnya. Nah, jadi jangan sampai kita menutup diri pada sahabat-sahabat maupun kerabat kita. Nah, kemudian Nabi juga bersabda, kata Nabi apa? Ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Nah, ketika seseorang telah meninggal dunia. Nah, yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin zariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, apabila manusia itu mati atau meninggal dunia, nah inqata'a amaluh, maka terputuslah segala amalnya. Kadakala lagi kita hendak membawa dunia kita ke alam kubur. Pian hendak membawa berapapun banyak harta yang pian punya, kadakala sia-sia semuaan. Mengganali lubang kubur benarai, dipakai kadakala, duit misalnya dibawa ke kubur, sia-sia hancur wae. Nah, jadi kadakala kita pergunakan apa yang kita dapatkan di dunia ini kecuali 3 macam ini. Nah, yaitu apa? Illa min salasah, ada 3 macam tadi. Illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, jadi sedekah jariyah inilah yang akan mengalir nilai pahalanya kepada kita yang sudah meninggal dunia nantinya. Apa itu sedekah jariyah? Pian berisi duit, lalu pian sisihkan duit, berikan ke pondok pesantren, berikan ke masjid, berikan untuk kemaslahatan orang lain, dibangun, dan tempat ataupun apa yang pian berikan dipergunakan oleh orang untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir ke pian. Nah, jadi hendaklah kita punya kelebihan harta, kita punya kelebihan duit, materi, kita sisihkan, berikan untuk menjadi investasi akhirat kita, supaya pahalanya terus mengalir nanti kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi hendaklah apa yang kita lakukan, duit nang kita punya, kada semata-mata dihabiskan nang macam-macam, berpoya-poya apalagi maksiat. Nah, tapi hendaklah dipergunakan untuk investasi akhirat, supaya nanti apa yang kita berikan, sedekahkan, itu menjadi pahala bagi kita ketika kita di alam kubur. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih. Nah, ilmu yang bermanfaat. Pian bercita-cita misalnya menjadi guru, pian bercita-cita menjadi dosen, profesor, maulah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang pian pakai gasan mengarang buku, gasan mengarang kitab, kitabnya dipakai oleh orang lain, dibaca, dipelajari, maka pahalanya terus mengalir gasan pian ketika nanti meninggal dunia. Maka hendaklah kita sebanyak-banyaknya di dunia melakukan hal-hal yang 3 macam ini, gasan investasi akhirat kita. Punya ilmu, pergunakan. Mengarang kitab, mengarang buku. Ustadz kan belum jual lagi basic buku seorang karangan. Nah, tapi paling kada Ustadz mengajarkan bagaimana cara mengaji gasan bagian pian. Dari nang asalnya kada bisa mengaji sampai bisa mengaji. Akhirnya pian bisa mengaji, lalu pian kembali mengajarkan ilmu yang sudah pian dapatkan dari Ustadz. Itu juga mudah-mudahan bisa menjadi nanti ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir pahalanya bagi kami sebagai dewan guru dan asatidz. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi investasi akhirat kami nantinya.
Yang ketiga apa? Awaladin soleh yad'ulah, yaitu adalah anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Kita berkeluarga cari pasangan yang baik, yang soleh, solehah. Kenapa? Karena ketika kita dalam keluarga yang taat ibadah kepada Allah, maka anak-anak kita tentunya mencontoh apa yang kita perbuat. Sembahyang tepat waktu, kemudian berdoa, mendoakan kainininya, kita mendoakan orang tua kita, kainini kita, kayak itu juga kayaknya mencontoh. Nah, maka ketika kita meninggal dunia, anak kita sekolah apa sebelumnya kita sudah sekolahkan ke pondok pesantren, sekolahkan ke sekolah Islam, ada sekolah umum. Kenapa? Karena di sekolah Islam lah, di pondok pesantren lah diajarkannya ilmu-ilmu agama, mencetak generasi-generasi yang soleh dan soleha. Kalau hanya dicetak, hanya diajarkan ilmu umum, inya hanya untuk dunia aja, akhiratnya kada. Nah, lalu dunia aja yang dikejarnya, akhiratnya kada ingat. Nah, Ustadz sering mendengar kisah. Nah, guru Ustadz berkisah. Jadi jar guru Ustadz, Sidin, Abah Sidin garing, lalu masuk ke rumah sakit. Bersebelahan kamarnya lawan profesor, doktor. Nah, banyak anaknya juga di sebelah tuh, nanggaring juga. Jadi Jersidin ketika sakaratul maut sudah hendak meninggal dunia Abah Sidin, maka Sidin berhimmat membaca akan Yasin, membaca akan Al-Quran, betahlil dan sebagainya. Nah, dan orang tua Sidin meninggal dalam keadaan senyum. Nah, karena apa? Karena anak Sidin yang selalu mendoakan, membacakan Yasin, mengantarkan akhir hayat Sidin dengan bacaan Al-Quran. Tapi ketika di sebelah Sidin, di sebelah kamar anu Sidin, nang orang profesor tadi, dokter banyak anaknya nang sukses, ada yang jadi macam-macam tadi. Nah, abut ketika hendak sakaratul maut abahnya. Sana sini panggil anu suster, panggil dokter. Nah, sedangkan Sidin hingak-hingak sudah hendak mati. Nah, bingung apa yang dilakukan nih ketika hendak mati Abah Sidin. Nah, kadeda nang bisa membaca Al-Qur'annya, kadeda nang bisa membaca Yasinnya. Nah, maras benar apa guru Ustadz melihat itu. Ya Allah, guru Ustadz ke itukah istilahnya, kalau kita hanya mencetak anak-anak kita hanya ahli dalam dunia saja, tidak tahu bagaimana cara baca Al-Quran, tidak tahu bagaimana cara baca Yasin, dan seterusnya. Nang diputarakan apa? Nah, akhirnya nang dibuka HP, lalu diputarakan ngaji. Nah, itu aja kawannya membaca seorang kada bisa. Nah, kita sangat miris hal seperti itu. Maka hendaklah sebelum kita terlambat dari sekarang bagian pian serius, bujur-bujur dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Alhamdulillah pian sudah tepat ada di SMP plus Citra Madinatul Ilmi, yang mana kita mengedepankan keagamaan kita, pian dilajari mengaji, dilajari ibadah, bahkan dibimbing selama Ramadan ini. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita punya sekolah yang sangat didukung oleh pembina kita dan juga kepala sekolah kita. Kayak apa caranya supaya keagamaan sangat menonjol di sekolah kita, gas bekal-bekal bagian pian karena nah nanti menjadi generasi-generasi berikutnya. Nah, itulah tiga hal yang kawa kita bawa mati. Tentunya kita berjuang, kita bersungguh-sungguh kayak apa supaya tadi BIC investasi akhirat kita, menyedekahkan amal jariah kita, gasan akhirat kita. Ilmu kita pergunakan gasan mencetak orang-orang yang baik, mengarang buku, mengarang kitab, gasan digunakan gasan untuk kebaikan. Menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, gasan mendoakan kita ketika meninggal dunia. Nah, contoh ada hal-hal yang kawa kita perbuat diantaranya. Nah, apa adab kita kepada orang tua? Satu. Nah, Ustaz contohkan. Banyak lagi yang lainnya yang mungkin sudah bagian pian pahami dan sudah pian praktekkan. Tentunya kita harus berkata-kata sopan, penuh kelembutan,
jangan sampai berkata-kata kasar. Sebagaimana ayat yang tadi apa? Fala taqul lahuma uf. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar. Nah atau indah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita bersikap tawadhu kepada orang tua, nah dan penuh kasih sayang. Jangan sampai kalau kita kena misalnya jadi profesor, jadi dokter, atau jadi kiai haji misalnya, jadi ulama besar, jangan sampai orang tua kita kesampingkan. Sayangi mereka, tetap tawadhu di hadapan mereka walaupun kita guru besar misalnya. Nah, namun karena kita dia orang tua kita, walaupun beliau misalnya dari sekolah umum, nah ilmu agamanya kurang, kita yang membimbing nantinya. Sayangilah mereka, jangan sampai kita malah lebih tinggi dari mereka. Nah, jadi jangan sampai kita lebih tinggi dari mereka. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Menolak misalnya apa yang mereka perintahkan, lalu dengan muka yang masam, marangut. Nah, jangan. Kemudian tidak meninggikan suara ketika berbicara, hendaklah dengan lemah lembut. Terus tidak mendahului mereka dalam berkata-kata. Dengarkan dulu, jangan langsung dibantah. Nah, dengarkan dulu bujur-bujur. Oh, inggih, inggih, inggih. Nah, jangan malah kata-kata kasar. Kemudian lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri dalam perkara duniawi. Makan, dahulukan orang tua kita. Nah, hormati mereka apapun itu. Kalau ada tempat duduk, satu aja tempat duduknya orang tua kita utamakan dulu. Hanya kita. Nah, kita di belakang aja. Nah, kemudian dakwahi mereka kepada agama yang benar. Kalau mereka belum mengetahui tentang agama, kita yang membimbing. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim, nah beliau mengajak orang tuanya, walaupun orang tuanya tetap mengindahkan itu, beliau tetap berupaya untuk berdakwah kepada orang tuanya. Kemudian jagalah kehormatan mereka, nama baik mereka dijaga bujur-bujur, jangan sampai menyupani. Nih sampai masuk BK dipanggil kena ke sekolahan. Nah, gara-gara apa? Ya tadi gara-gara kita melanggar tata tertib sekolah. Kasihan Sidin jauh-jauh meninggalkan gawian Sidin untuk datang ke sekolah. Nah, karena kita sudah melanggar tata tertib sekolah. Nah, jangan sampai buntung mah menyakiti hati bagian Sidin, mengecewakan Sidin. Kemudian berikanlah pelayanan-pelayanan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusannya. Bantu gawian Sidin. Jawablah panggilan mereka dengan segera, jangan kaina atau indah-indah. Nah, empati apa jar Sidin selama itu bukan hal maksiat atau menyekutukan Allah. Kemudian jangan berdebat dengan mereka, jangan mudah menyalah-nyalahkan. Kemudian jelaskan dengan penuh adab ketika Sidin salah. Oh, kayak ini bahan yang bujur. Nah, dengan lemah lembut. Kemudian segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Jadi Sidin datang begawi, cium tangan, jawab salam Sidin. Nah, jangan kada tahu-tahu dibukai lawang kada, misalnya bakatuk Sidin, tahu aja mendengar. Nah, mendengar katukan Sidin, tahu aja diam ada aja kena anu mama nang bukai. Nah, itu salah. Nah, jadi jangan seperti itu. Kemudian jangan mengganggu istirahat mereka. Jadi kalau Sidin waktu istirahat, kalau yang ada penting atau hendak minta tolong Sidin, kayaknya dulu. Tentu akan Sidin istirahat. Nah, jangan sampai mengganggu waktu istirahat Sidin. Jangan berbohong. Nah, jangan sampai berdusta. Jangan pelit. Maka nafkahilah mereka ketika kita sudah punya kelebihan. Nah, jangan kada ingat atau jangan kada tahu-tahu. Kemudian sering-sering mengunjungi mereka. Kalau memang jaraknya jauh, kita usahakan mudah-mudahan paling kada ya di hari-hari tertentu lah, momen-momen tertentu. Kalau memang kita memang sulit mencari waktu libur, saya kayak di saat Lebaran, Hari Raya Idul Adha, paling tidak sekurang-kurangnya itu. Kemudian jika ingin meminta sesuatu, minta dengan lemah lembut. Nih ada kejadian orang apa gara-gara kada diberi duit hendak nukar kendaraan lalu membunuh orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu kada terjadi pada kita semuaan.
Kemudian jika orang tua dan istri bertikai maka berlaku adillah. Nah, jadi ketika istri atau suami kita bermasalah lawan orang tua kita, maka hendaklah ambil jalan tengah mana yang terbaik, jangan kita memihak salah satu. Kemudian bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan-urusanmu. Ketika Anda mengambil keputusan, minta pendapat sidin. Kalaunya bagus, alhamdulillah kita terima, kita ambil. Kalaunya kira-kira kurang pas, kita jelaskan dengan baik-baik, dengan sopan. Dan yang terakhir, ketika sidin meninggal dunia, maka hendaklah kita berziarah ke kubur sidin, sering-sering mendoakan sidin. Karena lewat doa kitalah kita dapat memberikan nilai pahala bagi sidin dan cara kita berbakti kepada orang tua kita. Nah, jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini tidak kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ustadz panjangkan, apa yang Ustadz sampaikan dari tadi bagaimana dalil Al-Quran maupun hadis tentang perintah kita berbakti kepada orang tua dan juga bagaimana cara adab kita terhadap orang tua, mudah-mudahan kita bisa melakukannya dan mempraktekkannya. Nah, agar orang tua kita bangga kepada kita, bangga sidin membesarkan kita bangga membahagiakan kedua orang tua kita, karena dari orang tualah kita salah satu jalan menuju surganya Allah. Nah, apa tadi? Ridha Allah di tangan ridha kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi semuaan, khususnya juga bagi Ustadz. Jangan sampai kita nanti menyesal kalau sudah orang tua kita kadada lagi atau meninggal dunia. Nah, jadi luar biasa jasa orang tua kita. Bahkan banyak cerita-cerita sahabat tabi'in, salah satunya cerita tabi'in yaitu Uwais Al-Qarni yang dengan susah payah sidin mengabulkan hajat orang tua sidin. Apa? Dari kota Yaman menuju Mekah, orang tuanya ketika orang tua Uwais Al-Qarni ini tinggalnya di Yaman dengan Uwais. Lalu beliau orang yang lumpuh orang tuanya dan berbicara kepada Uwais, wahai Uwais, ada cita-citaku yang belum terkabul sampai saat ini, yaitu untuk berhaji. Nah, namun kata Uwais, beliau orang yang miskin, yang kada punya apa-apa, kendaraan kadada, onta kadada. Nah, sidin bingung kayak apa cara mengabulkan hajat orang tuanya. Nah, cuma ada sedikit berisi duit, lalu Uwais Al-Qarni ingin mengabulkan cita-cita orang tuanya. Ada sedikit rejeki sidin tukar kambing. Nah, anak kambing. Lalu anak kambing tadi tujuannya apa? Selalu digendong sidin. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, sampai-sampai tetangga sidin menyambat, apa itu? Uwais Al-Qarni gila kah? Apakah kayak itu? Nah, kenapa? Karena kena naik, turun pulang, nang digendong kambing. Ternyata apa? Uwais ingin melatih otot-ototnya supaya niat cita-cita orang tuanya bisa dikabulkan. Nah, akhirnya sampai tibalah waktu haji, Uwais juga sudah merasa otot-ototnya jadi sudah kuat dengan latihan tadi mengangkat kambing naik turun gunung. Lalu kata Uwais, wahai ibunda, marilah kita bersiap-siap, kita akan berangkat pergi haji. Takajutnya mamanya, kayak Pak Uwais, kita kada isi kendaraan, nanti aku yang akan menggendongmu wahai ibunda. Nah, lalu apa? Ibundanya bersiap-siap, digendong sidin dari kota Yaman sampai kota Mekah. Alhamdulillah sampai berhaji, selesai berhaji, beliau berdoa Uwais ibunya di hadapan Ka'bah. Nah, dikabulkannya lah doa Uwais dan ibunda Nabi, ibunda Uwais tadi. Nah, bahkan malaikat pun ikut mendoakan. Jadi Uwais ini meninggal dunia, orang bingung, kada tahu. Nah, kenapa Uwais ini sangat masyhur sampai ke kota Mekah, sampai pada kalangan sahabat. Ternyata di dunia kada dikenal, namun di langit sangat terkenal Uwais Al-Qarni karena ketaatannya kepada ibunda beliau. Bahkan Nabi pun
menyuruh sahabatnya termasuk Umar, wahai Umar, mintalah doa kepada Uwais. Beliau adalah orang yang tinggal di kota Yaman. Bingung, Umar nih kenapa jadi Nabi sampai menyuruh Umar untuk meminta doa Uwais. Ternyata apa yang dilakukan Uwais kepada ibundanya lah yang menjadi beliau dikenal di kalangan langit dan mendapatkan surganya Allah karena doa beliau, doa ibunda beliau. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, nah, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua kita, juga termasuk guru-guru kita, dan nanti orang tua ketiga kita yaitu mertua kita. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz memohon ampun dan maaf jikalau ada penyampaian yang kurang pas, jikalau ada kata-kata yang menyinggung semuaan, Ustadz mohon ampun dan maaf. Untuk itu kita akhiri tausiah kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiri salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Terima kasih.